Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Rina Bustina, NIM 2020A1H132, kelas 2D PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law dan HAM. Yang pertama yaitu pengertian rule of law. Jadi, rule of law itu istilah yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Istilah ini cukup populer, bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan hukum, penegakan hukum, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Menurut Freedom the Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada permulaan abad ke-20 memformulasikan 4 hak asasi manusia yang kemudian dikenal dengan the four freedom, yaitu yang pertama freedom of speech, yaitu kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Yang ketiga yaitu freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Yang keempat yaitu freedom from wants, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Yang selanjutnya yaitu the rule of law dan hak asasi manusia dalam hukum. Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jaminan hak asasi meliputi yang pertama itu persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat, bagi kemanusiaan, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, yaitu terdapat pada pasal 28. Yang keempat yaitu kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang selanjutnya yaitu hak untuk bela negara, termasuk kewajibannya, yaitu pasal 30. Yang selanjutnya yaitu hak untuk memperoleh penggajian, yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang selanjutnya yaitu hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan terlantar, yaitu pasal 24. Yang terakhir yaitu hak untuk berusaha dalam perekonomian, yaitu terdapat pada pasal 33. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang perspektif masa depan rule of law dan HAM. Untuk mengembangkan konsepsi rule of law, telah diadakan berbagai konferensi internasional yang dihadiri oleh ahli-ahli hukum. Dalam konferensi tersebut, konsepsi rule of law didiskusikan dan dibahas. Diskusi tersebut bertujuan untuk mencari unsur-unsur yang sama yang dapat diterapkan di berbagai sistem hukum, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Konferensi International Convention of Jurists yang berlangsung di Bangkok pada tahun 1965 juga menetapkan syarat-syarat dasar dari representative government under the rule of law, atau yaitu menurut Ismail Han. Yang pertama, protective konstitusional. Yang kedua, pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan yang bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan ciril.
Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.